Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan men-share kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana caranya meningkatkan motivasi dalam diri agar kita selalu bisa bersemangat. Karena terkadang motivasi yang kurang di dalam diri kita membuat diri kita selalu banyak alasan yang dilakukan. Bang, ada yang bertanya, kok motivasi saya setiap hari menurun? Ada beberapa sebab motivasi kita menurun. Bahkan para pakar-pakar training dunia mengatakan bahwa motivasi ini sangat penting di dalam hidup kita. Tanpa motivasi kita tidak punya semangat dalam hidup. Nah, pada malam ini saya akan men-share kepada kawan-kawan semua 5 tips paling efektif untuk meningkatkan motivasi dalam diri. Nah, sebelum saya lanjut, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui kawan-kawan semua. Saya tidak bermaksud melakukan atau hal-hal yang mungkin, wah siapa juga sih kamu memberikan motivasi seperti ini. Yang jelas, saya men-share 5 tips paling efektif untuk meningkatkan motivasi dalam diri ini. Tujuan yang utama adalah untuk belajar pada diri saya. Saat ini saya terus belajar dan terus belajar agar motivasi saya terus bertumbuh dan bertumbuh. Karena jujur sampai saat ini juga saya masih mencari formula yang paling baik dan paling benar bagaimana sih meningkatkan motivasi dalam diri. Nah, kali ini saya akan memberikan 5 tips yang paling efektif. Yang nantinya 5 tips ini kawan-kawan mungkin bisa, ya saya ulangi lagi, kawan-kawan mungkin bisa terapkan di dalam kehidupannya kawan-kawan semua. Karena saya yakin dan percaya untuk meningkatkan motivasi dalam diri ini bukan hanya dari dalam diri kita, tetapi motivasi itu bisa muncul dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, apa saja 5 tips paling efektif untuk meningkatkan motivasi dalam diri? Yang pertama, saya ulangi, yang pertama itu adalah optimis. Terkadang di dalam hidup kita optimis itu sangat-sangat susah dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita sudah beroptimis dalam hidup, ada juga kendala-kendala yang terkadang kita tidak sadari, terkadang kita tidak pernah tahu bahwa itu terjadi. Optimis itu terkadang naik, turun, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Optimis yang saya maksud di sini adalah di dalam hidup ini kita selalu optimis apapun itu. Ketika misalnya optimis sudah mulai turun, ketika optimis kita sudah mulai berkurang, maka segeralah kita tingkatkan motivasi. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini sangat penting juga. Yang pertama tadi adalah optimis, yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Nah, ini yang penting. Karena begini, di dalam sebuah penelitian, dengan siapa Anda bergaul, maka diri Anda akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan di dalam pergaulan tersebut. Kalau misalnya Anda bergaul di pemain petinju, maka secara otomatis Anda akan menjadi petinju. Ketika Anda bergaul dengan para penceramah di pesantren, secara otomatis Anda akan menjadi seorang ustaz. Ketika Anda bergaul dengan peminum, pasti Anda akan jadi seorang peminum. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, secara otomatis Anda pasti akan ketularan dengan motivasi tersebut. Ini bukan kata saya, tapi inilah sebuah penelitian. Penelitian juga mengatakan ketika Anda bersahabat 5 orang, kemudian yang 4 orang ini memiliki motivasi rendah dan Anda memiliki motivasi tinggi, secara otomatis Anda akan dikalahkan oleh orang-orang atau keempat orang tersebut yang memiliki motivasi di bawah. Nah, sangat penting untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Ada yang mengatakan, bang, saya belum tahu siapa sih yang memiliki motivasi tinggi. Banyak kok yang memiliki motivasi tinggi itu, lihat mereka pekerja-pekerja keras. Saya saat ini lagi bergaul dengan teman-teman yang dalam hal ini yang suka dengan gunung, yang suka dengan outdoor, komunitas pecinta alam.
Kenapa? Karena saya yakin di komunitas pecinta alam ini mereka punya motivasi yang tinggi. Tetapi tinggal kita mengarahkan bagaimana caranya mengelola motivasi tersebut sehingga tidak atau tetap konsisten. Nah, itu yang kedua. Saya ulangi, yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Selanjutnya yang ketiga, selalu berpikir positif. Nah, ini yang agak susah. Karena gini, untuk berpikir positif ini butuh belajar. Karena gini, berpikir positif mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Saat ini juga, mohon maaf, saya juga lagi terus belajar untuk selalu berpikir positif. Ada yang mengatakan, Bang, untuk berpikir positif kan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Iya, memang benar. Tetapi kita harus tetap belajar dan terus mempraktekkan untuk tetap bisa berpikir positif. Karena gini, kalau dari awal kita selalu berpikir negatif dengan orang di sekeliling kita, maka secara otomatis frekuensi pikiran negatif tersebut akan tertular kepada orang yang di sekeliling Anda. Karena itu sudah matematikanya. Ketika Anda selalu berpikir positif, maka orang-orang di sekeliling Anda pasti akan berpikir positif. Secara otomatis motivasi Anda akan terlalu terjaga. Ingat, sekali lagi saya ulangi, selalulah berpikir positif. Kalau belum bisa, belajar. Kalau belum bisa belajar, dicoba. Ketika Anda sudah mencoba dan sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit bahwa kita selalu berpikir positif. Yang keempat ini juga tidak kalah penting, tetapkan impian. Nah, ini yang agak sedikit perlu kita bahas secara serius. Tetapkan impian. Saya berikan contoh seperti ini. Apabila Anda seorang mahasiswa atau seorang siswa atau siapapun itu yang sedang mengikuti studi atau sekolah, misalnya Anda tidak memiliki jadwal mata kuliah, secara otomatis Anda bingung mata kuliah apa besok, mata kuliah apa sebentar. Nah, begitu juga hidup kita. Ketika kita tidak punya target dalam sebuah impian, maka secara otomatis kita akan bingung apa yang harus kita lakukan besok, apa yang harus kita lakukan lusa, apa yang harus kita lakukan minggu depan. Nah, ini juga butuh proses, butuh belajar dan belajar cara menetapkan impian. Nanti untuk poin 4 ini, tetapkan impian ini nanti akan saya bahas di video berikut. Ini akan kita bahas secara mendetail supaya ketika kita menetapkan impian, maka secara otomatis motivasi kita akan selalu terjaga dan tetap konsisten. Saya berikan satu contoh lagi. Kalau misalnya bermain bola, kemudian tidak ada gol, tidak ada gawang, kira-kira kemana impian Anda? Apa yang harus Anda lakukan ketika tidak ada gawang? Nah, hidup ini kayak kita bermain bola, ada target, ada impian yang harus kita capai di sana. Apa itu adalah gol? Gol kita adalah di gawang. Coba kita bermain bola tanpa ada gawang. Kita akan bingung, kita masukkan di mana ini bola. Sama juga dalam hidup, kalau kita tidak punya impian, maka secara otomatis kita akan bingung dalam hidup. Makanya jangan heran, banyak kawan-kawan di luar sana, yang jelas bukan Anda yang sedang menonton ini, yang pasti saya yakin Anda pasti akan masih bingung tentang apa impian Anda ke depan. Nah, ini bisa dicatat. Nah, selanjutnya yang kelima adalah lakukan sesuatu dengan senang hati. Saya ulangi, lakukan sesuatu dengan senang hati. Maksudnya begini, saya suka atau senang buat video. Ketika saya senang membuat video, secara otomatis itu adalah hal yang saya lakukan dengan senang hati. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak senang kita rasa atau terpaksa kita rasa, maka secara otomatis motivasi kita juga akan menurun. Karena sudah begitu matematikanya. Misalnya, Anda suka main Free Fire, main game online, disuruh bermain bola, ya tidak akan bisa. Karena bukan basic Anda, yang pada akhirnya motivasi Anda akan menurun. Maksudnya apa? Lakukan sesuatu dengan senang hati ini, lakukan hobi Anda. Lakukan sesuatu yang memang betul-betul itu adalah diri Anda. Kalau bahasa gaulnya itu, yang gue banget. Itu maksudnya. Lakukan sesuatu dengan senang hati, yang pasti hal tersebut yang Anda sukai, yang Anda senangi, yang Anda pengen sekali.
secara otomatis ketika Anda melakukan sesuatu yang hobi Anda, secara otomatis Anda akan pasti senang hati. Oke, nah itu tadi kelima atau 5 tips paling efektif untuk meningkatkan motivasi di dalam diri. Saya akan resume lagi. Yang pertama adalah optimis. Yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, tetapkan impian. Dan yang kelima, lakukan sesuatu dengan senang hati. Nah, ini yang harus teman-teman, kawan-kawan semua bisa lakukan tips ini. Dan bisa teman-teman terapkan. Boleh dari awal 2 atau dari 5 dulu, terserah. Yang penting 5 ini kita harus lakukan. Karena insya Allah saya dan kawan-kawan semua yang sempat menonton video ini belajar bersama-sama untuk bagaimana teknik atau tips paling efektif untuk meningkatkan motivasi di dalam diri. Oke, demikian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila video ini Anda senangi. Dan saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam motivasi.